Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha segala-galanya. Patutlah kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap hidup dan sehat. Karena hidup dan sehat itu sekarang adalah nikmat yang paling utama. Karena manusia itu hakikatnya ketika dia hidup dan sehat, maka segala kemungkinan itu masih bisa terjadi. Jadi jika para mahasiswa sekalian masih diberikan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha segala-galanya kesempatan hidup dan sehat, itu tetap harus semangat dan yakin sebesar apapun impian Anda, sebesar apapun masalah Anda, insya Allah semuanya akan bisa terselesaikan dengan baik. Dan tak lupa, saya juga selalu berdoa, semoga mahasiswa sekalian pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan keluasan berpikir, keluasan ilmu, kebijaksanaan, keluasan rezeki, sehingga tetap dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Sobat mahasiswa sekalian, pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang kelima, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Digital, di mana pada topik yang kelima ini kita akan membahas tentang peran database di dalam Sistem Informasi Manajemen Digital. Pada peran database di dalam Sistem Informasi Manajemen Digital ini memang titik tumpu yang akan saya jelaskan adalah bagaimana ketika kita menjadi seorang yang ada di dalam disiplin ilmu bidang manajemen, itu menekuni bidang sistem informasi manajemen digital, itu titik tumpunya dia ada pada sisi manajemennya. Jadi kita akan lebih banyak menekankan pada aspek bagaimana kita membuat sebuah analisis sistem, analisis manajemen, kemudian bagaimana kita melakukan sebuah analisis untuk bisa membuat arsitektur sistem di dalam sebuah sistem informasi yang nantinya itu bisa kita menjadikan peran kita sebagai orang manajemen itu benar-benar pada sisi manajemen pengelolaan sistem informasi manajemen. Baik, saya akan share materi saya kali ini. Sudah bisa muncul ya? Sudah kelihatan ya? Baik, sudah diterima ya materi saya. Materi saya ini juga sudah saya sampaikan di dalam e-learning ya. Jadi Anda sudah baca dan nanti kita kalau bisa lebih banyak ke diskusi. Jadi kata kunci daripada peran database dalam sistem informasi manajemen digital ini kita harus memahami dulu apa sih sebetulnya konsep daripada database. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang database di dalam sistem informasi manajemen digital, ini kita bicara tentang database management system. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana mengorganisir sebuah volume data di dalam jumlah yang besar. Jadi kita tahu bahwa data itu harus diorganisir sehingga dia akan memudahkan nantinya kita dalam hal ini, karena setelah topik-topik sebelumnya kita bicara tentang bahwa di dalam sistem informasi manajemen itu kata kuncinya adalah keputusan-keputusan itu nanti akan menjadi keputusan-keputusan manajerial. Siapa yang menggunakan keputusan-keputusan manajerial? Tentunya kan manajer. Dan ini di dalam perkembangan teori manajemen pada generasi kelima juga sudah dijelaskan bahwa manajer di generasi kelima dalam pemanfaatan fungsi-fungsi manajemen dia tidak akan bisa dilepaskan dari keberadaan komputer, keberadaan aplikasi software, dan keberadaan daripada internet. Sehingga nantinya ketika data itu sudah diorganisasikan dengan baik, ini akan memudahkan manajer untuk menemukan data dengan cepat dan mudah dalam pengambilan keputusan. Jadi nanti keputusan-keputusan yang biasanya kalau diproses berdasarkan
analisis data statistik, mungkin analisis data yang bersifat kualitatif, ya mungkin dari menghimpun berdasarkan pendapat-pendapat dari narasumber, para ahli, kemudian dijadikan sebuah formula. Ini butuh waktu yang lama. Nah, ketika kita memiliki sebuah database management system, maka keputusan-keputusan yang biasanya memerlukan waktu yang lama, memerlukan banyak orang, dan lain sebagainya, sehingga itu kita memerlukan penyamaan persepsi, dan lain sebagainya, itu dengan database management system itu, keputusan itu bisa dipercepat dan dipermudah. Dan kita tahu bahwa ketika kita menggunakan data, seringkali data-data itu istilahnya mengalami pengulangan atau redundansi. Jadi pengulangan data itu akan membuat kita juga menjadi confused, kesulitan di dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan adanya database management system ini, maka akan bisa mengurangi pengulangan-pengulangan data tersebut. Kemudian bicara tentang database, maka kita harus bicara bagaimana sebuah database itu diorganisasikan ke dalam suatu hierarki data. Sebetulnya yang pertama adalah dalam konsep database, dalam hierarki data, itu yang pertama itu diawali dari karakter. Jadi karakter ini merupakan bagian data yang terkecil. Dia berbentuk mulai dari spesial karakter huruf, angka, kemudian tanda petik, tanda kurung, spasi, dan lain sebagainya. Ini namanya spesial karakter. Di mana kemudian rangkaian daripada karakter-karakter tadi itu yang berbentuk numerik dan huruf ataupun karakter-karakter khusus tadi itu, rangkaian itu akan membentuk namanya suatu item data atau fields, ya. Jadi fields di sini dia merupakan satu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data. Jadi misalkan nama, ya kan, misalkan Arasi, alamat Sidoarjo. Nah, ini merupakan fields. Jadi karakternya nama Arasi berarti ada huruf A, huruf R, huruf A lah gitu. Itu nama. Kemudian ketika itu dirangkai dalam satu rangkaian dari dari karakter tadi itu membentuk sebuah item data yang dinamakan kemudian fields. Nah, fields ini contohnya seperti nama, alamat, dan lain-lain. Nah, kumpulan daripada fields tadi itu akan membentuk suatu record. Apakah records itu? Nah, record itu menggambarkan suatu unit data individu tertentu, di mana kumpulan dari record tadi itu, jadi records tentang data Arasi misalkan. Nama Arasi itu tinggal di mana? Tinggal di Sidoarjo. Nah, itu merupakan satu record. Nah, kumpulan dari records tadi itu akan membentuk suatu file. Nah, file itu biasanya Arasi, kemudian Iwan, kemudian Agus, kemudian si Budi, misalkan begitu. Itu membentuk satu file. Nah, ternyata dia adalah merupakan misalkan personalia dari perusahaan PT X, misalkan begitu. Nah, itu menjadi kumpulan record-record tadi itu menjadi file personalia. Ya. Jadi file sendiri itu merupakan satu record-record tadi. Nah, kemudian file sendiri, file itu kemudian tergabung menjadi satu kesatuan, dan di samping file personalia tadi bisa juga contohnya seperti file mata kuliah. Ketika Anda kuliah sekarang di e-learning, itu ada file-file mata kuliah, dan itu berisi tentang semua mata kuliah yang ada di dalam e-learning itu. Kemudian database. Nah, kumpulan dari file-file tadi itu kemudian membentuklah suatu database, ya. Jadi kalau bisa digambarkan seperti ini, ya. Jadi yang pertama berdasarkan karakter. Karakter ini huruf, misalnya karakter huruf S, ya kan? Kemudian dari karakter membentuk fields, misalnya tadi fields itu kumpulan dari karakter Surabaya. Nah, Surabaya ini membentuk satu records, misalkan adalah record tentang alamat, ya kan? Tentang domisili. Ya, kumpulan daripada records itu kemudian membentuk satu file, ya, membentuk satu file pegawai. Nah, kumpulan dari file itu membentuk satu database. Jadi misalnya ini
adalah database pegawai PT X misalkan. Nah, bagaimana kemudian jenis-jenis database? Jadi database itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah database operasional. Apa sih sebetulnya database operasional ini? Database di sini adalah menyimpan data secara rinci yang mendukung proses dari sebuah operasi bisnis perusahaan. Database operasional seringkali juga disebut sebagai SADB atau Subject Area Database atau database transaksi. Jadi misalkan database pelanggan, database persediaan, database karyawan, ini adalah merupakan database operasional. Nah, database operasional tadi di sini adalah menjadi database human resource, terdiri dari file payroll, kemudian file benefits, kemudian terdiri dari employee, ya kan? 1, employee 2, employee 3, employee 4. Nah, ini adalah merupakan database operasional yang biasanya kalau operasional berarti terkait dengan karyawan, berarti database sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah distribute database. Jadi distribute database di sini adalah perusahaan atau organisasi itu mendistribusikan berbagai kopi atau bagian dari database-nya ke berbagai server jaringan, bisa di World Wide Web atau www, kemudian intranet dan extranet perusahaan. Nah, ini yang kemudian kita kenal sekali bahwa sekarang banyak perusahaan kemudian menjalankan operasional database-nya didistribusikan melalui aplikasi berbasis web, sehingga pelanggannya, stakeholder-nya, pemasoknya, dan lain sebagainya, itu bisa dihubungkan melalui jaringan tersebut. Kemudian external database. Jadi external database di sini, misalkan, contohnya kita meskipun kemudian e-learning Umsida misalkan begitu, itu kemudian ditarik ke dalam Spada. Nah, Spada ini kan bisa di-download, bisa diakses oleh seluruh orang yang ada di dunia. Nah, itu menunjukkan bahwa pihak Umsida kemudian mengembangkan eksternal database-nya, di mana dia bisa membuat banyak pihak itu bisa mengakses database-nya secara eksternal, secara gratis, dan secara online. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan hypermedia database? Jadi hypermedia database di sini adalah database hyperlink dari multimedia. Jadi ada teks grafik, foto, gambar, audio, video, dan lain-lainnya. Karena tahu bahwa di dalam e-learning kan ada video, ada gambar-gambar, ada audio, dan lain sebagainya. Nah, kemudian software server web juga bertindak sebagai sistem manajemen database untuk mengelola berbagai file hypermedia untuk di-download oleh plugin multimedia dalam browser web. Nah, contohnya tadi, ketika ditarik ke Spada, berarti Spada situ menjadi satu software server. Nah, gambarnya seperti ini, ya kan? Nah, di sini ada web browser dari pihak kampus A, kampus B, dan lain sebagainya. Ini kemudian ditarik ke dalam Spada. Spada di sini menjadi web server software. Nah, di sini kemudian dia ada hypermedia database-nya, ada image file, ada video file, ada audio file. Nah, ini adalah konsep di mana sebuah data eksternal database tadi itu bisa didistribusikan dan sebagian dari database operasional dari suatu kampus itu di-linkkan, kemudian di-sharekan ke dalam satu web server Spada. Jadi Spada itu menjadi web server software-nya. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya data itu kemudian diproses? Nah, kalau kita bicara tentang pemrosesan data atau pemrosesan file, biasanya yang pertama adalah kita tahu bahwa pemrosesan file itu dilakukan secara tradisional. Di mana pemrosesan file secara tradisional di sini adalah perusahaan memiliki beberapa aplikasi dan beberapa file data yang terkait. Di mana tiap aplikasi memiliki file data khusus yang terkait. Setiap file kemudian diatur untuk digunakan ke berbagai program aplikasi yang berbeda. Jadi ini dilakukan secara manual tradisional. Jadi contohnya misalnya accounting and finance, user ada aplikasi program 1, kemudian derivative file-nya ada A, B, C, D. Nah, ini
dilakukan secara tradisional. Kemudian yang kedua, masalah dengan pendekatan file data. Jadi pemrosesan file tradisional ini akan memunculkan beberapa persoalan di dalam pendekatan file datanya. Jadi yang pertama adalah redundansi data. Jadi di sini ada pengulangan data, duplikasi data yang sama di beberapa tempat dalam sebuah sistem informasi. Nah ini kalau nggak di manajemen sistem database dikelola dengan baik, maka ini akan bisa membuat server kita menjadi loadingnya menjadi besar, sehingga bisa saja juga servernya jebol. Contoh kemarin di server salah satu mitra saya dalam pengembangan aplikasi bisnis digital itu dimasuki malware. Nah, akhirnya datanya menjadi membengkak dan servernya sampai jebol. Ya. Dan yang kedua adalah inkonsistensi data. Di sini kurangnya kesesuaian antar berbagai salinan data yang seharusnya sama dalam sistem informasi. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan secara file tradisional akan terjadi inkonsistensi data. Jadi datanya nggak konsisten, sehingga itu tadi tidak ada yang menjamin akurasi daripada sebuah data tadi itu. Ya kan? Kemudian keamanannya juga, kelengkapannya, dan keandalan daripada sebuah data. Nah sekarang dalam pendekatan modern, apalagi di dalam dunia era digital, jadi pemrosesan atau pengelolaan basis data ini sudah menggunakan pendekatan modern, jadi menggunakan database management system. Jadi semua data itu dikonsolidasikan yang sebelumnya berada dalam satu file yang terpisah, kemudian database management system ini berfungsi sebagai interface software antar pemakai dan database, sehingga bisa mengurangi redundansi data, kesalahan data, ya kan? Ketidakakuratan data, nah itu bisa dihindari. Nah, keberadaan daripada database management system sendiri juga memudahkan tugas programmer atau user atau pengguna akhir untuk memahami di mana sebetulnya dan bagaimana sebuah data itu tersimpan. Ya kan? Karena di dalam database management system itu akan terlihat tampilan logis versus fisik, di mana tampilan logis di sini menghadirkan data sebagaimana yang dilihat oleh pengguna akhir, dan tampilan fisik itu menunjukkan bagaimana data sebenarnya ditata dan terstruktur dalam media penyimpanan fisik. Contoh Obren, gambar 5.27, H.242. Ya. Jadi ini contohnya. Jadi database management system ini nantinya akan mengelola human resource database yang dimana nanti akan dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi baik itu secara interface maupun fungsi fisiknya. Jadi benefits view, bagaimana payroll view. Jadi mereka dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan yang nanti diperlukan oleh pengguna akhirnya. Nah, bagaimana kemudian kita merancang database? Jadi di dalam merancang database itu yang pertama kali harus kita pahami adalah bagaimana hubungan antara data, kemudian jenis data, dan bagaimana data akan digunakan. Ini penting, karena ini merupakan salah satu formula atau desain yang mengarahkan kita menjadi dasar kita untuk melakukan bagaimana organisasi perlu berubah untuk mengelola data. Dan yang kedua, database itu memerlukan desain konseptual, kemudian model abstrak dari perspektif pengguna atau perusahaan. Jadi ini penting, ya kan? Karena dengan desain konseptual inilah yang nanti akan membuat kita benar-benar bisa mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan. Kemudian desain fisik, ini terkait dengan tata letak yang menunjukkan cara basis data sesungguhnya diatur dalam peralatan dan penyimpanan. Jadi nanti fitur-fiturnya, atributnya, itu kalau dibutuhkan ya tinggal diklik di situ dan itu akan menarik informasi data dari data yang ada itu sesuai dengan kebutuhan yang ada pada desain fisik interface itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah normalisasi. Jadi di sini adalah metode untuk menganalisis dan mengurangi basis data relasional ke dalam bentuknya yang paling sederhana untuk meminimalkan redundansi atau pengulangan data sehingga dapat memaksimalkan integritas data dan mendapatkan kinerja pemrosesan terbaik. Jadi ini contohnya. Jadi order misalkan begitu berapa jumlah order,
kemudian data ordernya seperti apa, kemudian siapa yang membeli, nama pelanggannya, nama yang order, harganya berapa, kuantitinya berapa, kemudian suppliernya siapa, dan lain sebagainya, sampai kepada pengiriman dan lain-lain. Jadi ini kemudian data-data risk management tadi itu dinormalisasi seperti ini sehingga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kemudian pemodelan relasi entitas. Di sini melakukan sebuah proses mendesain database dengan mengelola entitas data yang akan digunakan dan mengidentifikasi berbagai hubungan di antaranya. Di sini juga ada diagram relasi entitas atau yang dikenal dalam bahasa komputer itu ELT, di mana dokumen yang menunjukkan entitas data dan atribut serta berbagai hubungannya. Kemudian di situ juga ada kelas entitas, di mana di sini mengelompokkan berbagai entitas dari jenis tertentu. Ini contohnya. Jadi mulai customer, ini entitas customer, ya kan? Kemudian misalnya cari lokasi, ya, lokasi. Kemudian dia order apa, entitas order, ya kan? Kemudian bagaimana dia melakukan order. Jadi mulai dari order, di sini adalah data order, data delivery, dan dikelompok-kelompokkan semuanya sampai ke suppliernya. Nah, jadi ini contoh satu entitas order, misalkan begitu, ada jumlah ordernya berapa, ya kan, apa saja yang diorder, ya kan, kemudian harganya berapa. Nah, ini satu entitas order. Nah, berdasarkan entitas-entitas tadi itu terkumpulkan, kemudian, nah ini ketika data dikelompok-kelompokkan seperti ini nanti akan bisa ditarik sesuai dengan kebutuhan daripada data, dan itu penarikannya bisa melalui desain fisik dan desain konseptual tadi itu melalui interface fitur-fitur yang ada di dalam sebuah aplikasi web servernya nanti. Nah, apa saja sih komponen-komponen yang harus ada di dalam database management system? Yang pertama adalah data model. Jadi di sini merupakan satu cara data dalam database management secara konseptual distrukturisasi. Jadi bagaimana kemudian dimodelkan, disusun dari data database yang ada itu. Kemudian data definition language atau DDL. Ini merupakan rangkaian pernyataan yang menjelaskan struktur basis data. Jadi di sini semua jenis record dan rangkaian jenis datanya. Misalkan contoh create tabel mahasiswa, misalkan name, char sama dengan nama, slash. Ini adalah bahasa melakukan bahasa menarikan data bahasa coding ya, untuk menarikan data dan menunjukkan data definition language tadi. Jadi supaya nanti ketika kita membutuhkan data itu, nanti ketika ini diketik, tarik dalam satu, maka itu dia akan bisa menarik data tertentu. Kemudian komponen-komponen dalam database management selanjutnya adalah data manipulation language, jadi DML. Jadi di sini perintah yang digunakan dengan berbagai bahasa pemrograman tingkat tinggi untuk menanyakan isi basis data, menyimpan atau memperbarui informasi, serta mengembangkan aplikasi basis data. Jadi contoh misalkan, ya tadi ada kesalahan typo, misalkan saya menulis, nah, kemudian itu saya langsung membuka ke e-learning-nya Sida, update data, nah itu kan ada edit. Nah, itu ketika Anda klik nanti di tombol like situ, itu akan bunyinya menjadi bahasanya bahasa program ya, di sini where code full if ticket, ya kan. Sehingga ketika saya misalkan mau menampilkan video dan lain sebagainya, menarik data misalkan dari Google Drive, dari YouTube dan lain sebagainya, itu di situ ada bahasa pemrogramannya sendiri. Kemudian ada struktur query language atau SQL. Nah, ini yang kemudian dulu pertama kali bahasa-bahasa yang kemudian menggunakan database yang dalam cukup besar, contohnya Facebook di awal-awal itu kan menggunakan SQL ini. Jadi di sini adalah bahasa basis data relasional yang populer dan yang memungkinkan para pengguna untuk melakukan berbagai pencarian rumit dengan perintah yang relatif sederhana. Ya, seperti aplikasi Facebook misalkan. Kemudian data dictionary. Jadi di sini adalah kumpulan definisi dari elemen data, kemudian karakteristik data yang menggunakan berbagai elemen data. Kemudian bagaimana model data yang berkembang? Jadi di sini model basis data itu berorientasi pada objek, sebuah objek nilai data yang kemudian menjelaskan berbagai atribut dari suatu entitas
ditambah dengan operasi yang dapat dilakukan atas data tersebut. Misalkan di sini database itu mampu menangani dengan lebih baik jenis-jenis data yang lebih rumit dalam bentuk grafik, gambar, suara, teks daripada struktur database. Kemudian model basis data objek relasional. Jadi di sini model data yang menambahkan kemampuan penyimpanan objek baru ke basis data relasional. Dan yang terakhir adalah model basis data hipermedia. Jadi di sini model data yang menyimpan potongan informasi dalam node yang dapat berisi data tentang berbagai bentuk media. Kemudian pengguna juga dapat meneruskan perintah ke berbagai data yang terkait dalam segala bentuk relasi. Jadi dari contohnya, kalau Anda tahu tampilan-tampilan saya itu kan dari e-learning Umsida itu bisa menarik dari Google Drive, bisa menarik dari YouTube, bisa menarik dari sumber-sumber informasi, dan itu menunjukkan adanya hubungan relasional dari berbagai data, di mana yang penyimpanannya itu bisa dari tempat yang mana berbeda-beda. Lah, inilah model basis data hipermedia. Kemudian model basis data lainnya adalah basis data informasi geografis, di mana model data yang berisi data lokasi untuk menyimpan peta serta gambar. Jadi ketika saya membuat sebuah aplikasi daya saing UMKM, nah ini kan kita bicara tentang lokasi juga. Lah, ketika kita bicara lokasi, berarti saya harus berhubungan dengan mapping, berarti Google Map, untuk menunjukkan peta geografis, supaya nanti ketika lokasi misalkan ada UKM di wilayah Sukodono, dia ingin tahu daya saingnya dia di situ seperti apa. Lah, itu saya akan kaitkan dengan database informasi geografis menggunakan Google Map, kemudian itu ditarik, kemudian dihimpun di dalam salah satu hipermedia data tadi itu, dan itu kemudian berdasarkan formula yang ada, oh kalau ada di Sukodono di sini ternyata daya saingnya itu adalah daya saing harga, misalkan begitu. Kemudian selanjutnya adalah basis data pengetahuan. Jadi model data yang dapat menyimpan berbagai aturan keputusan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan seperti ahlinya. Jadi ya ini bisa banyak, ini Google mengembangkan juga banyak, ada Google Cendekia dan lain-lain. Kemudian basis data multimedia. Di sini adalah merupakan model data yang dapat menyimpan data di banyak media. Ya. Jadi, contohnya ya YouTube, Instagram, sekarang ada TikTok dan lain sebagainya, itu kan terkait semua, bisa ditarik data. Kemudian basis data melekat. Jadi basis data yang dibangun dalam peralatan atau ke dalam berbagai aplikasi, kemudian didesain untuk mencukupi diri sendiri dan membutuhkan sedikit atau tidak membutuhkan administrasi tadi itu. Ya itu tadi ketika misalkan tadi konsumen menginput lokasinya dia, misalkan Wonoayu, UKM tadi menginput lokasi saya Wonoayu, kemudian juga dia menginput mungkin berapa modal yang dia miliki, ya kan? Kemudian apa yang akan dia jual dan lain sebagainya. Nah itu masukkan ke sistem informasi aplikasi daya saing tadi itu, kemudian dia akan bisa menentukan dan mengambil keputusan, dan itu tidak membutuhkan administrasi yang ribet dan bulat, dan keputusannya bisa langsung cepat. Ya kan? Kemudian hanya adalah gudang data. Jadi di sini kunci dari konsep data warehouse atau gudang data di sini adalah mengintegrasikan data dari seluruh sumber yang relevan dengan bisnis perusahaan. Jadi ada internal data, jadi sumber data internal data source, kemudian eksternal data, sumber data eksternal, kemudian ini dikumpulkan di dalam extract and transform, nah, kemudian dikumpulkan di gudang data ini. Gudang data ini nanti dia akan menerima information directory, nah, tinggal nanti bagaimana kemudian dia ditarik untuk keperluan informasi-informasi tertentu yang itu nanti bisa membantu ya para manajer, para pengambil keputusan, para pengguna akhir untuk mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, ini juga lah ketika database tadi itu kemudian dikelola di dalam gudang data, ini ada operational data, ada external data, ada sales dan marketing data, ini dikelola di sini. Nah, ini ke end user datanya bisa dalam bentuk spreadsheet, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk diagram. Jadi intinya pokoknya data warehouse itu di sana itu mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu.
Ya kan? Kemudian di situ juga ada melakukan penyaringan data berdasarkan kriteria tertentu, dan itu nanti supaya pengguna database tadi mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Dan biasanya di situ bisa juga data warehouse itu nanti dia akan melakukan peringkasan data atau summary-nya. Kemudian di sini ada konsep-konsep konsolidasi. Jadi mereka tidak perlu membaca data-data yang begitu ribet ya. Tinggal ditarik saja. Contohnya tadi UMKM di Wonoayu misalkan gitu. Dia butuhnya hanya Wonoayu, dia butuhnya hanya dia mau jualan toko kelontong misalkan gitu. Jadi sehingga dia tidak membutuhkan database informasi yang begitu banyak, tapi tinggal ditarik dia sesuai informasi itu sesuai dengan kebutuhannya sehingga dia bisa menganalisis untuk mengambil keputusannya tadi itu. Dan di situ yang mengelola itu ada pada data warehouse sehingga dia membreakdown, melakukan drilling down sesuai dengan kepentingannya tadi. Jadi contohnya di breakdown tadi yaitu tadi data UMKM Sidoarjo kan nggak butuh dia itu aja. Kemudian ternyata dia butuhnya hanya Wonoayu, breakdown hanya Wonoayu, ya kan? Kemudian di breakdown lagi hanya toko kelontong. Dan di breakdown lagi toko kelontong yang dengan kapasitas modal misalkan 10 juta. Ya sama kalau seperti yang saya sampaikan di sini, contohnya pasien misalkan gitu. Berapa pasien yang bisa diselamatkan dalam COVID? Berapa yang meninggal dunia? Kemudian kenapa dia bisa meninggal dunia? Oh, karena keterlambatan penanganannya. Kemudian dari yang meninggal dunia tadi, kemudian dicari berapa yang benar-benar secara spesifik, kemudian berdasarkan aspek demografinya, ternyata dia 7 orang laki-laki, dan 7 orang laki-laki tersebut ternyata 5 orang itu adalah balita. Jadi itu sampai detail ini namanya breakdown atau drilling down. Nah, karakteristik minimal apa yang harus ada di dalam data warehouse itu? Yang pertama adalah menggunakan filosofi sistem basis data multidimensi. Kemudian di sini harus mendukung proses OLAP atau online application processing. Kemudian mendukung pemrosesan data secara real time. Memiliki kemampuan konversi data ekspor dan import itu menjadi cepat dan mudah dari standar database lainnya. Kemudian menggunakan arsitektur klien atau server dan memiliki aplikasi tools tambahan untuk menarik dan mempresentasikan data. Jadi di sini bisa ada aplikasi tambahan. Biasanya kalau kita di dalam keputusan-keputusan manajemen ada decision support system, ada EIS, kemudian ada sales analyzer, ada tool dan lain-lain. Kemudian terkait dengan penambangan data, ya kan? Di sini adalah data dalam data warehouse yang dianalisis untuk mengungkap pola atau tren tersembunyi dalam aktivitas yang telah lalu. Jadi kita kalau misalnya kita mau lihat forecast, meramalkan penjualan mendatang seperti apa, ya kan? Itu bisa kita tarik data-data masa lalu yang sesuai dengan kondisi lingkungan masa yang datang itu. Nah, berdasarkan itu kemudian ini bisa akan membantu para manajer untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih akurat. Jadi ini para mahasiswa sekalian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau cukup jelas? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ingat ya, nanti kuliah ini masih berlanjut di e-learning. Jadi wajib mengisi forum diskusi, kemudian dari hasil forum diskusi tadi Anda semakin jelas gambarannya tentang bagaimana peran database di dalam sistem informasi manajemen digital. Kemudian setelah itu Anda mengerjakan tugas. Nah, tugasnya yang ada di dalam e-learning itu adalah Anda diminta untuk membuat sebuah makalah tentang bagaimana peran database di dalam sistem informasi manajemen digital. Nah, ini akan Anda berdasarkan penjelasan saya pada materi kuliah ini dan materi kuliah yang sudah saya share di e-learning, kemudian juga hasil diskusi Anda dengan sesama mahasiswa, Anda semakin punya gambaran sebetulnya bagaimana sih peran database dalam sistem informasi manajemen digital. Nah, yaitu yang perlu saya ingatkan bahwa
Anda penekanannya bukan pada penekanannya bagaimana yang terkait dengan apa istilahnya jurusan komputer atau jurusan sistem informasi ya. Jadi Anda penekanannya adalah pada aspek bagaimana manajemen database tadi itu. Jadi karena Anda jurusan manajemen, jadi titik tumpu fokusnya adalah bagaimana melakukan manajemen database sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan informasi dan kaitannya manajemen database yang Anda analisis nanti itu hubungannya dengan pengambilan keputusan-keputusan manajerial. Jadi misalnya keputusan tentang pemasaran, keputusan tentang produksi, keputusan tentang berapa kebutuhan tenaga kerja, berarti keputusan tentang SDM, dan keputusan-keputusan tentang misalkan dengan budget berapa, kemudian bagaimana supaya tidak rugi, bagaimana profil daripada profitable daripada bisnis, studi kelayakan bisnis, dan lain-lain. Jadi terkait itu yang nanti, jadi bukan bicara tentang, ya kayak yang saya jelaskan tadi, Anda tidak bicara tentang bagaimana membangun gudang data dan lain sebagainya, tidak itu, tapi lebih ke bagaimana peranan database dalam kaitannya dengan sistem informasi manajemen, kemudian dihubungkan dengan aspek digitalisasi yang itu akan membantu para manajer, para UKM, para pengguna akhir di dalam sistem informasi untuk bisa mengambil keputusan-keputusan dengan cepat dan akurat, dan data-data tadi yang dikumpulkan dalam sebuah manajemen basis data tadi itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, kehandalannya, keakurasiannya. Jadi itu para mahasiswa sekalian. Jelas penjelasan saya? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya? Tidak ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, hari ini yang kuliah ada 28. Ya, Mbak. Ketua kelasnya siapa? Mbak Risma ya? Iya, Pak. Ada 28 Mbak Risma ya. Nah ini padahal jumlah peserta kuliahnya ada, kalau saya lihat di e-learning, jumlah partisipasinya itu semuanya ada 45 ya. Iya, ada 45 mahasiswa. Oh, banyak ini yang nggak hadir. Nah ini bagaimana Mbak Ketua kelas? Diberi kesempatan, cuman ya karena ini kan semua sifatnya online. Nah ini terkait dengan database. Jadi database presensi ini larinya ke apa? Database presensi yang diinput nanti di dalam sistem informasi akademiknya Unsida yang diinput oleh dosen ini akan ngunci. Ya. Sehingga nanti ya itu tadi yang perlu diperhatikan ketika karena kan habis kuliah ini kan harus di reporting dan lain sebagainya. Dan itu kita sebagai dosen itu termasuk sebagai salah satu penginput data, ya kan? Dan nanti data itu kan yang akan menggunakan nanti bagian akademik, bagian keuangan dalam pemrosesan penilaian, ya. Dan itu ada rule of the game-nya, ada aturannya, ya kan? Ada order parts-nya tadi itu, ada entitasnya. Nah, saya nggak bisa melakukan edit karena mungkin saya bukan bagian dari entitas yang rule of the game tadi itu yang menjadi pengelola data. Sehingga nanti kalau misalkan ada, ya misalnya contohnya hari ini ada 29 yang kuliah, ya kan. Kemudian ternyata ada yang mengikuti di belakang lah, kan berarti kan mengikutinya di luar jam kuliah lah. Kalau ini kan dikunci, tidak secara automatically, ya kan. Saya mengembangkan di tempat lain itu dosen sampai finish itu masih bisa dia melakukan editing. Nah kalau di sini nggak bisa. Ini adalah rule of the game dari masing-masing entitas. Jadi masing-masing berbeda itu perlu dipahami. Sehingga nanti caranya saya misalkan melakukan revisi terhadap data atau mengedit data, itu berarti saya sebagai dosen itu kewenangannya ada pada penentuan nilai akhir kan. Berarti nanti saya mengeditnya itu karena nanti presensi itu masuk pada salah satu komponen daripada persentase penilaian, mungkin saya tambahkan di nilai akhir saya nanti. Di berdasarkan nilai tugas, nilai
kuis, kemudian nilai UTS, nilai UAS. Nah, presensi ini kan terkunci, bukan wilayah saya sebagai dosen, itu ada akademik nanti, karena ini kan sudah misalnya terinput 29 ya, terkunci itu. Nah, ternyata ada yang mengikuti menyusul, nah, itu saya nanti mengeditnya melalui penilaian akhir tadi. Jadi misalkan saya tambahkan nilainya pada bobot penilaian akhir. Jadi itu ya para mahasiswa sekalian. Jadi ini mahasiswa juga harus memahami bahwa dalam proses pengambilan keputusan-keputusan manajerial tadi, keputusan-keputusan contohnya terkait dengan penilaian akademik, itu masing-masing punya entitas dan masing-masing hanya bisa menggunakan wilayahnya di dalam entitas tersebut. Kewenangannya masing-masing berbeda tadi itu. Jadi itu ya Mbak Risma ya. Jadi nanti kalau ada yang kemudian melakukan perbaikan data, misalnya hari ini tidak masuk, tapi dia mengikuti di e-learning full, kemudian mungkin nanti mengikuti melalui YouTube saya, ya kan? Berarti kan saya anggap dia masuk, tapi saya tidak bisa melakukan perubahan di SIA-nya. Jadi nanti presensi di SIA-nya ya tetap dia mungkin bisa alfa, gitu. Tapi di persentase nilainya saya akan bisa tambahkan. Jadi mungkin itu nanti bisa dijelaskan kepada teman-teman mahasiswa yang lain yang mungkin hari ini tidak bisa mengikuti kuliah secara online. Saya kira itu sudah cukup jelas ya, Mbak Risma, sudah cukup jelas? Ini Ketua Kelas. Kalau sudah cukup jelas, mohon kameranya dihidupin, kita presensi, kita absen. Karena aturannya di e-learning Musida itu presensi itu harus ditunjukkan di dalam e-learning, di tampilan. Ya, silakan. Yang bisa kameranya dihidupin, dihidupin. Masih muda-muda ya. Wajahnya wajah sukses semua ini. Saya doakanlah. Semoga menjadi generasi bangsa yang sukses-sukses. Oh, izin Pak di luar. Ya, enggak apa-apa. Ya. Yang bisa aja. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, tetap saya masuk kalau saya. Yang bisa tolong dihidupin. Ya, saya ada 2 halaman. Pertama dulu. Ya. Dan yang kedua. Baik, jadi hari ini ada 29 yang kuliah. Yang izin tidak ada di saya. Tapi saya tetap memberikan kesempatan pada mahasiswa yang lain untuk bisa terhitung presensinya, tapi dengan konsep saya tadi, saya mungkin bisa menambahkan di bobot nilainya. Mungkin sudah bisa lihat ya, nilainya sudah saya nilai mulai pertemuan ke-2 sampai ke-4 kan sudah ada nilainya ya. Jadi bisa dilihat nilainya di situ. Nah, nanti dari situ juga Anda sudah bisa membayangkan nanti hasil nilai UTS-nya seperti apa. Jadi UTS yang saya keluarkan soalnya itu sebetulnya kumpulan dari tugas-tugas yang saya berikan kepada para mahasiswa sekalian. Jadi nanti itu bisa dijadikan sebagai komparasi juga. Jadi kalau misalnya hasil nilai UTS-nya kurang, ini ada yang baru masuk siapa ini? Eman, saya absen lagi ini. Ada yang baru masuk ini 2 orang. Siapa yang baru masuk? Saya absen lagi ya. Kasihan ini belum masuk, enggak apa-apa ya. Pak Risma ya. Ya. Saya presensi lagi ya.
Yang baru masuk, ya kalau ingin mendengarkan penjelasan saya tadi bisa nanti mengikuti melalui YouTube saya. Ya. Baik. Sudah saya simpulkan juga, tapi karena ada yang baru masuk, saya ingin pertegas kembali bahwa peran database dalam sistem informasi manajemen digital, Anda sebagai mahasiswa jurusan manajemen, ini benar-benar harus bisa memahami bagaimana melakukan manajemen database ya. Dan di sini fungsi daripada manajemen database, jika Anda sebagai seorang di bidang manajemen, jadi bagaimana data tadi itu dikelola, dikelompokkan, diorganisir, kemudian ditampilkan sesuai dengan kebutuhan manajer. Manajer ini adalah orang yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Berarti di sini keputusan-keputusannya adalah manajerial. Bagaimana keberadaan database itu bisa mendukung keputusan-keputusan manajerial tadi. Keputusan di bidang pemasaran, keputusan di bidang produksi, keputusan di bidang keuangan, keputusan di bidang sumber daya manusia, ya kan? Dan kemudian bagaimana database tersebut juga bisa membantu kita untuk memilih, memilah, breakdown, mendriling keberadaan data sehingga benar-benar kita bisa menarik dan mendapatkan informasi yang akurat, informasi yang tepat, informasi yang handal, dan itu akan membantu kita untuk mengambil keputusan-keputusan manajerial yang tepat. Jadi itu peran database di dalam sistem informasi manajemen digital. Nah, nanti silakan Anda kembangkan dengan membuat makalah, silakan didiskusikan dengan kelompok. Ketika membuat makalah, jadi sekarang ini perkuliahan yang diakui ya berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, itu ketika kuliah baik secara online maupun offline itu basisnya di samping SCL, Student Center Learning, itu yang diakui oleh pemerintah adalah di samping menggunakan basis Student Center ini jadi berpusat pada mahasiswa. Makanya mahasiswa itu wajib melakukan diskusi, membuat makalah, itu wajib. Karena Anda itu dikembangkan berdasarkan potensi-potensi Anda. Nah, kemudian berdasarkan itu, ini didasarkan untuk membuat satu kondisi agar para mahasiswa sekalian nanti itu benar-benar bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dan sistem pembelajaran di samping SCL tadi diharuskan sekarang itu berbasis project. Nah, project ini bisa misalkan nanti Anda disuruh melakukan sebuah project tertentu, di situ Anda mulai dari menganalisis, mulai dari fenomena masalah sampai pada terakhir. Kemudian yang kedua adalah berbasis kasus, case study. Nah, makanya kenapa saya memberikan tugas makalah, saya minta untuk membuat case study-nya. Jadi ketika membuat makalah, Anda harus ada problem, ada fenomena, ada case study yang Anda ambil. Misalnya UKM bidang toko kelontong tadi, atau UKM di bidang makanan dan lain sebagainya. Jadi itu para mahasiswa sekalian, terima kasih telah bergabung di kuliah saya. Saya berdoa semoga mahasiswa sekalian tetap sehat, diberikan keluasan ilmu, keluasan berpikir, keluasan rezeki, dan kebijaksanaan, supaya hidupnya menjadi lebih baik di dunia maupun di akhirat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.